Halo Sobat Mobile, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini saya kedatangan sebuah handphone Vivo V5 Plus dengan kerusakan tidak bisa melakukan proses charging. Langsung saja set pada power supply voltase sebesar 5 volt meter. Kemudian colokan USB untuk melihat apakah benar handphone ini tidak bisa melakukan proses charger. Oh, ternyata benar ya. Terlihat pada power supply konsumsi arus tidak berjalan ya. Langkah selanjutnya saya langsung saja melakukan pembongkaran pada handphone ini. Seperti biasa saya menggunakan cairan Pertamax untuk membantu pelunakan pada lem pada semua sisi sekeliling LCD-nya. Oleskan terus secara merata sampai meresap pada setiap sisi-sisi LCD-nya. Untuk melakukan pembongkaran pada handphone ini saya menggunakan bekas kartu SIM card karena tidak bisa ya menggunakan tangan atau kuku saja, karena pada backdoor handphone ini terbuat dari logam sehingga proses pembongkarannya menggunakan alat bantu agar dapat melakukan pelepasan pada backdoor handphone ini. Sebelumnya saya meruncingkan sisi sudut pada kartu perdana ini agar mudah masuk saat pertama diselipkan pada sisi backdoor ini. Oh iya, sebelumnya lakukan pelepasan baut dulu pada sisi bawah handphone ini. Setelah baut terlepas, selanjutnya selipkan kartu perdana yang sebelumnya telah diruncingkan, dimulai dari sisi bawah handphone. Lakukan penyesetan sampai nanti ujung kartu perdananya bisa masuk pada sela-sela backdoornya. Setelah masuk pada sela-sela backdoor, selanjutnya lakukan penyesetan. Wow, ternyata ini sangat keras sekali ya, Sobat Mobile. Memang jika diperhatikan, build quality pada handphone Vivo ini lumayan baik sekali. Pada bagian sudut ini ternyata keras juga ya. Setelah sisi bagian samping sedikit terbuka, selanjutnya terus dilakukan penyesetan. Oh iya, saya lupa melakukan pelepasan pada bagian SIM tray-nya. Lepaskan SIM tray terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan kembali pada proses penyesetannya. Setelah dirasa seluruh pengunci pada bagian backdoor ini terbuka, selanjutnya dilakukan pelepasan secara perlahan-lahan saja ya. Sebelum melanjutkan, saya coba menghidupkan handphone terlebih dahulu, karena sebelumnya pada semua bagian tombol handphone ini tidak bisa ditekan ya. Sepertinya pada tombol ini cukup dilakukan pelumasan saja. Langkah selanjutnya saya akan terus melakukan pelepasan pada bagian part-part pada handphone ini, sehingga nantinya saya dapat melakukan penggantian pada flexible charger handphone ini.
Di sini saya menggunakan obeng bintang ya. Lepas kaleng yang melindungi fleksibel baterai dan fleksibel charger. Kemudian lepaskan koneksi pada baterai, lalu lepas semua fleksibel yang terhubung pada mesin utama. Selanjutnya, lepas penutup bagian bawah pada bagian charger. Kemudian, lakukan pelepasan pada baterai. Dengan menggunakan blower uap, saya akan memanasi pada bagian fleksibel charger tersebut. Ini berfungsi agar lebih mudah dalam proses pelepasan fleksibel. Selanjutnya pada bagian bawah fleksibel, saya menggunakan sedikit cairan Pertamax dan melakukan pembloweran agar nantinya dapat mudah untuk melakukan pelepasan fleksibel. Setelah fleksibelnya terlepas, selanjutnya saya akan menggantikannya dengan yang baru. Fleksibel ini dapat didapatkan pada toko penjual spare part handphone atau di marketplace. Pasang fleksibel charger secara presisi, kemudian konekkan pada soket mesin bagian atas. Kemudian pasang baterai kembali. Jangan lupa untuk mengkoneksikan kembali kabel antena. Sebelum melanjutkan proses perakitan, terlebih dahulu saya lakukan pengecekan pada proses pencargerannya.
Terlihat di sini proses penchargerannya berhasil ya. Didapatkan nilai arus sebesar 0,73 ampere. Oke, alhamdulillah. Kemudian saya akan melanjutkan proses perangkaiannya kembali. Pasang kembali pelindung pada fleksibel baterai dan fleksibel charger. Selanjutnya pasang backdoor pada bagian bawah terlebih dahulu ya. Setelah bagian bawah presisi, selanjutnya press pada bagian atas, kemudian pada sisi-sisinya. Ini dilakukan secara perlahan-lahan saja ya, dan hati-hati agar tidak merusak pada bagian LCD-nya. Selanjutnya, pasang kembali baut pada bagian bawah. Pemasangan baut ini menggunakan obeng bintang yang berukuran kecil ya. Biasanya digunakan buat handphone iPhone ya. Kemudian lakukan pemasangan kembali pada SIM tray-nya. Kemudian lakukan pengecekan pada handphonenya. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan pada fungsi charger. Di sini terlihat masih 37% ya. Alhamdulillah progres chargernya bertambah. Di sini terlihat 47%. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan berikan handphone ini kepada si pemiliknya. Bang, ini HP-nya udah selesai ya. Iya, terima kasih. Silakan dicek-cek dulu, Bang. Iya. Cek kondisi hari ini di toko Tua Mobile. Oke. Ya, oke, berfungsi. Ya, udah berfungsi dengan baik, Mas.
dicek-cek dulu ini tombol ininya udah saya perbaiki tadi ya. Iya. Sudah berfungsi semua. Terus ngecasnya pun sudah sama saya sudah dites, sudah berfungsi. Sudah normal lagi. Iya, udah normal lagi. Oke. Nyala bang? Oke. Iya, udah berfungsi lagi kembali sedia kala. Oh iya bang, sebelumnya saya mau minta izin dulu ya. Ini kan di sini untuk semua servis handphone yang ada di sini. Headsetnya berapa? Nana gak? Ini Headset? kita buat Iya. ini pertama Itu yang kayak gitu tujuannya buat satu buat dokumentasi toko ini, kedua di sini saya ada channel buat ini ya, channel YouTube di toko ini. Iya. Kita di subscribe. Iya. Jangan lupa di Ini subscribe. dengan abang siapa nih? Arya habis. Abang Arya. Oke. Iya. Gimana bang? Bang pesan-pesannya servis di sini? Mantap, harganya terjangkau. Oke, terima kasih banyak. Oke. Mas ya mas. Terima kasih banyak ya, Iya. semoga awet. Iya, Nanti awet. saya kasih garansi. Oke. Terima kasih banyak. Iya, sama.